Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan ayahku Bapak Gunadi. Ya alhamdulillah pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya yang insyaallah akan berbagi ilmu, berbagi sekolah hidup buat kita yang masih muda-muda. Mudah-mudahan ada pepatah mengatakan bahwa seorang orang tua yang sejati, pemimpin yang sejati itu adalah orang tua, pemimpin yang mampu melahirkan generasi berikutnya lebih pintar, lebih sukses daripada dirinya. Bapak, mudah-mudahan kami berdoa Bapak jadi orang tua dan pemimpin yang sejati, kita bisa lahir menjadi orang yang lebih baik. Tanpa berpanjang lebar, karena waktu sampai jam 1 Bapak harus kembali kerja masing-masing. Mudah-mudahan nanti banyak barokahnya, banyak ilmunya. Kami hanya bisa berdoa semoga Bapak selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian waktu dan tempat. Fadhol Bapak Gunadi. Yes, itu Pemda lengkap. Itu terus di situ ada video mana videonya? Kok videonya Sarah. Ada video nggak? Itu apa itu? Oh, tandanya lucu amat sebelah kiri. Tandanya lah. Itu ya. Kodenya kok nggak kebaca sama saya. Iya, kayaknya nggak kebaca Bapak. Pemda lengkap. Itu fontnya beda. Fontnya beda tuh. Ya. Ganti gimana? Kenapa ya? Nggak bisa. Harus ada fontnya yang di sini. Fontnya yang harus kita edit beda. Saya kira paling yang video mana yang video? Itu ya. Nah, nomor 2 di atasnya naik. Ya itu coba buka itu. Apa itu? Yang kedua, ada yang itu USB-nya bermasalah tuh. Ya udah, oke. Kalau gitu lupain, matiin ini. Matiin, tutup Pemdanya. Itu pakai JIS tuh. Mana ada lu Pemda, aku buat Pemda. Itu atas gitu. ini paling atas Pemda. Oh iya. Oh jadi begitu. Aduh, bukan. Oh, something wrong with. Atau kalau pakai laptopku bisa? Bisa. Beda format. Kurang canggih itu. Kurang canggih itu. Kurang canggih. Nih. Kalau itu harus pakai ada. Ya. Lupa yang saya Tunggu. Ini kalau powernya habis dan ini nyambung ke sini. Oke, terus tadi saya bilang ada flip chart. Ada yang ngambilin flip chart? Ada. Oke. Terus tadi ada gambar, ada gambar apa namanya? Talas mana tuh? Iya. Tadi PowerPoint yang pertama. Oh itu punya siapa? Tapi itu sudah kasih sana. Saya kira buang waktu. Tolong ya. Itu kalau gitu nggak usah pakai flash. Itu di situ sudah ada Pemda lengkap tuh. Oke? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ungkapan yang saya kira kita semua kenal karena sering sekali diungkapkan. Akan tiba zaman edan di bahasa Jawa ya. Akan tiba zaman edan.
Sing ora melu edan, artinya yang tidak ikut gila tidak akan dibayar. Nanging tapi sak bejo berjaya, sebahagia bahagianya, semerasa beruntungnya yang sing edan, ya. Luwih becik lebih baik sing eling lan paspor. Itu kata-kata siapa ya? Joyoboyo. Oke, ya, tapi kira-kira diingat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, yang dalam perkembangan yang apapun yang terjadi bila harus majority begini, saya nggak ikut majority maka saya akan celaka, ya. Maka dia lalu, kenapa kamu korup? Habis semua orang di kantor korup. Yang tidak ikut gila tidak kebagian saya nanti. Tapi diingatkan kemudian gila nanging satu contoh siapa yang paling beruntung adalah yang eling dan paspor. Eling itu dalam bahasa Inggrisnya namanya awareness, being aware. Waspoto itu jagoan, risk manajemennya jago. Dia bisa memperhitungkan what is risk. Dia punya peta dari risiko. Jadi sebenarnya orang yang bejo itu adalah yang diingatkan oleh Al-Quran, illa ladzina amanu wa amilus sholihat, yang beriman, punya keyakinan dan mengamalkan keyakinan. Jadi kalau beriman saja nggak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu pasti kamu rugi. Pasti karena aku bikin kamu memang begitu. Bertambah tua. Nanti kalau makin tua makin pikun, gitu ya. Tapi dalam pertumbuhan itu dia yang ketiga, yang ilaladzina, kecuali dia yang beriman dan beramal saleh, mengamalkan iman itu, menjalankan apa yang dia jalankan itu dengan sadar, aware. Wa tawassaw bil haq, melakukan yang hak, wa tawassaw bis sabr, tapi sabar. Sabar itu selalu berkait dengan waktu. Artinya menjalani waktu itu. Sabar. Saya sabar di 77 tahun lebih, mau 78. Sabar. Apa sabar itu? Sabar itu berpengharapan, selalu berpengharapan. If I'm not getting it now, I will. Sooner or later. Kalau belum sekarang, belum. Dan oleh karena itu, dalam ada yang bilang sabar itu ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan sabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Apa? Dia percaya, yakin imannya bahwa Allah Maha pasti aku akan dapat. Atau aku tidak dapat. Waktu aku tidak dapat, itu pasti bukan karena salah si misalnya. Tidak, Allah mau aku tidak dapat. Kalau aku dapat, Allah ridho aku dapat. Maka yang kita dapat itu akan nikmat, rezeki. Dan yang tidak kita dapat itu adalah yang Allah cabut musibah, yang Allah singkirkan dan tidak dapat. Maka seorang yang sadar dengan sadar betul tadi, dia sabar sama Allah, dia sabar sama istri, sama suami, dia sabar sama anak,
Dia sabar sama bos, dia sabar sama semua kejadian. Oke. Karena itu makna sabar. Wa tawassaw bil haqq. Yang dia pikirkan dalam kesabaran itu adalah melakukan yang baik. Apa aja secuil pun dia tidak menempatkan dalam urutan waktu itu ketidakbaikan. Tapi dia selalu sekecil apapun dia lakukan. Doing something which is always good. Anak-anakku, orang yang demikian itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diridhoi, disukai, disayangi, dan dia selalu mendapatkan hati yang damai. Dalam bahasa Al-Quran namanya mutmainah. Mutmainah. Kenapa? Dan itu ditegaskan sama Allah. Ya, hari ini wafat seorang namanya bin Hadi Mangunwijoyo. Itu sobat sama Robi Johan yang 40 hari yang lalu wafat. Ya, sempat memandikannya, sempat menyolatkannya. Nah, hari ini tadi pagi Pak bin Hadi yang mendirikan Bank Mandiri, ya, umur 80 tahun. Nah, bila seseorang wafat, dan kita akan wafat, kita akan pada waktunya. Jangan khawatir, kan tiba juga. Kemudian juga. Lalu Allah memberi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala itu aku kembalikan dari awalnya. Maka badan kamu itu saya bikin dari tanah. Dan tiap kali kamu bisa hidup nih, bisa jalan ini, bisa sampai ke sini juga karena kamu tiap hari makan tanah. Tidak direct. Tadi pagi siapa yang sahur pakai apa aja yang you makan itu it's coming from. Saya lagi di Jepang sekarang lagi ada penelitian membuat makanan dari sisa yang kita buang. Ternyata apa yang kita buang itu masih ada proteinnya, masih ada karbohidratnya, masih ada. Jadi dia lagi dan akan dibuat satu keripik yang menarik. Tapi whatever it is, ya, mindset kita masih belum terima itu karena begitu Allah itu begitu. Ininya apa? Tadi Ar-Rahman dibacakan sama suami ya. Fabi ayyala ilabbikuman sekarang mana lagi yang kamu dustakan. Nah, jadi balik kepada tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jasad kita ini yang sepenuhnya dibuat dari tanah, seluruh unsur tanah itu ada di kita. Saya ikut kuliah ke Cambridge University, khusus waktu saya diangkat jadi Environmental Affairs. Astra saya di sekolah Cambridge sama Bob Hasan. Mahal itu, tapi I was there. Dan saya salah satu kuliah yang saya dengar is Gaia. Bumi ini, the earth is the Gaia. G-A-I-A. Self-sustained organism. Jadi bumi ini adalah self-sustained organism. Dan refleksi dari bumi ini adalah kita, manusia. Ini adalah self-sustained organism. Artinya Tuhan ciptakan kita ini sebenarnya bisa melawan apa aja. Bisa melawan lapar, bisa melawan haus, bisa melawan penyakit, bisa melawan apa aja. If you let the system go naturally. Jadi alam itu akan mengurus dirinya sendiri dan asal dibiarkan dia
jangan diganggu-ganggu sama manusia. Nah, badan juga begitu. Badan kita ini kalau tidak diganggu-ganggu oleh pikiran kita, ya, itu dia self sustain sampai saatnya kita Allah bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, pada saat itu Allah mengatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, hei kamu jiwa yang mutmainah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan kamu akan radiyatan, kamu merasa damai, dan kamu damai juga seluruh urusan dengan manusia dan alam semesta itu kamu radiyatan mardiyah, dan kamu mendapatkan sukacita yang tiada tara karena kamu sudah berbuat banyak buat orang. Fakuli fi ibadi, karena itu aku beri kamu gelar abdiku. Pangkat tertinggi manusia dalam kriteria kebahagiaan adalah diangkat oleh Allah menjadi abdi. Fakuli fi ibadi. Nah, sebagai abdinya wadkuli jannah. Silakan masuk surga. Karena itu mutmainah itu adalah posisi akhir yang mungkin kita lakukan apabila kita mau damai seperti itu. Ya, tidak mungkin kita waktu ajal tiba lalu damai kalau tidak pernah belajar damai. Jadi orang cerdas itu akan selalu melakukan dirinya itu mencapai kedamaian mutmainah. Kenapa? Karena untuk kita hidup itu Tuhan kasih kita nafsu namanya amarah. Jadi nafsu amarah itu adalah nafsu respon spontan kepada kejadian yang orientasinya watch for me. Watch for me. Kalau yang watch for me terganggu, dia marah. Marah ini, marah itu, jadi sebenarnya. Nah, lalu kita dilatih sama Allah. Dari nafsu amarah itu, kamu aku beri kemampuan untuk mengendalikannya. Gimana mengendalikannya? Supaya kamu itu naik tingkat nafsu yang namanya lawwamah. Lawwamah. You train yourself to accept. Aduh, hadiah THR kan mestinya 5 kali ya. Dapat gak sih kita? Dapat Pak. Dapat. Wah, tapi cuma 1 kali ya. Tapi alhamdulillah dapat. Orang lain nggak dapat. Jadi itu lawwamah, melatih bahwa hey yes, I can accept it. Ini dulu waktu aku nikahin, aduh cantiknya bukan main. Tapi sekarang sudah lembab-lembab begini, lembab-lembab begitu. Ada perasaannya. Ya kayak nanti kalau kalian sudah 52 tahun kawin sama seperti saya gitu ya. It's completely different. But I know hidup ini kosong dalam hati. Itu lawwamah. Lalu kita dilatih sama Allah. Ada satu kebahagiaan. When you give, indah sekali. Kalau saya sedekah, ngasih. I don't expect nothing. Ya, ternyata indah sekali. Ternyata, kata si Ronald Reagan nih, you got what you gave. Kita ini mendapatkan bukan yang kita minta, tapi yang kita beri. Nafsu itu namanya marhamah. Jadi it's happiness to give. Dan itu satu langkah yang akhirnya Anda mendapatkan mutmainah. Ya, jadi amarah tadi you kendalikan jadi lawwamah itu menjadi marhamah itu menjadi mutmainah akhirnya radiyah. Dan tadi
rodiatan mardiyah, penilaian. Ya. Ada 7 itu kelas. Ya. Oke. Untuk melakukan proses seperti itulah kita dicipta Allah dengan kasih sayang. Oke. Saya kira waktunya kita singkat. Kita sampai ke yang mana ya? Masya Allah. Oh, coba di sebelahnya itu ada JK3 JIS di desktop. Apa itu? Desktop. Nah, ini. Itu dia. Yes, itu. Yes. Oke, sekarang tolong tayangkan tuh ya. Tolong. Ada yang bawa Quran itu terjemah? Ada yang bawa? Lupa tadi bilang. Quran terjemah? Oh, oke. Ambil surat Ar-Rum ayat 20. Atau percaya ya. Nanti kalau pulang dari sini, you baca ya. Al-Quran itu indah sekali. Dia membuat surat-surat itu beruntun. Kadang-kadang. Ya. Surat Ar-Rum itu biasanya yang dibaca ayat 21. Waktu nanti kalian mau nikah itu nanti ya baca gitu ya. Maka listakunu ilaiha mawaddah wa rahmah, dan dibacanya itu aku jadikan jodohmu dari jenismu sendiri. Aku pikir memang itu bayangin itu Pak. Sekarang aja sejenis nih saya sama istri nih, tapi ngejar-ngejarnya susah sekali. Kalau sudah masuk mall carinya susah. Bayangkan kalau istriku tidak sejenis, ular umpamanya, Masya Allah, ngejar-ngejarnya di mana? Jadi kasih sayang Allah, kita dibimbing pasangan kita itu sejenis. Kalau ya, coba pasang ayat 20, baca. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Yes. Tadi apa? Kekuasaan, ya. Kekuasaan. Antara tanda-tanda kekuasaannya Kekuasaan adalah kamu jadi banyak. berkembang biak. Ya. Banyak kita jadinya ya. Itu tanda kekuasaan. Terus ayat berikutnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang Proyektor ya, berpikir. yang mana ya? Berpikir. Hah? Enggak. Terus dua-dua. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang Mengetahui. Terus. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Oke. Terus yang berikutnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya
Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Akal. Lihatlah. Allah berfirman, jadi kamu tiba-tiba banyak begini itu tanda-tanda kekuasaanku. Kamu hanya banyak ini karena aku izinkan banyak. Karena itu kamu jangan merasa punya bos yang lebih hebat dari aku. I am your boss. Ya Allah. Dan itu terasa ya. Dari kemarin itu saya ulang tahun, terus ponaan-ponaan saya kumpulin, ya. Saya pesan tempat 24 orang, kira-kira 24, ya. Terus saya pesan tuh di apa itu danau itu, Sapiren kan? Sapiren, yang di Bintaro itu, 24, dapatlah tempat 24. Saya tahu. Dan hanya adik-adik saya sama adik-adik istri lah. Tapi boleh bawa semuanya. Ada yang bawa besannya. You know, akhirnya apa yang terjadi? 82. Jangan cerita bagaimana itu nggak kasih. Tapi alhamdulillah. Tiba-tiba ya Allah, dari bapak dan ibu saya 2, ya, sama istri. Sekarang ini 82 gitu ya, sampai termasuk itu yang masih ada lagi lucu-lucu. Tapi kan sudah gede, kayaknya kalian juga lucu. Tapi Allah mengajar kepada kita, selain mengingat kekuasaannya, adalah kamu pakai pikiran, berpikir. Ya, berpikir. Dan itu Allah katakan, aku bikin loh jodohmu jadi jenismu sendiri. Lalu aku bikin ini langit dan bumi, dan lihatlah itu. Tadi pagi saya sahur, keluar, Masya Allah, talasku tumbuh dan anaknya tumbuh. Kalau Anda itu mau melihat sekeliling Anda, mau lihat apa yang terjadi dalam hidup ini, Anda nanti mengetahui, you know, kemampuan tahu. Nah, kemampuan tahu itu karena kamu mau berpikir. Kalau kamu nggak mau berpikir, nggak akan kamu tahu. Dan karena kamu tahu, kamu akhirnya bisa mendengar itu pakai badan. Dan mendengar itu tidak hanya pakai kuping. Mendengar pakai mata. Kok bisa mendengar pakai mata? Kata mendengar terjemahan dari Al-Quran itu, bahasa aslinya itu adalah kamu menggunakan semua panca indera. Ya, apa yang terjadi? Malam hari kamu siang hari sibuk cari rezeki, malam hari kamu kekepin tuh istri yang dari jenismu sendiri. Kamu lagi nikmat. Dan itu pakai badan ya. Kan perasaan tidak cuma pakai otak kan, oh iya ya, halus ya, oh iya ya, indah ya, oh iya ya. Udahlah, nggak usah saya ceritain bagaimana itu perasaan. Tiba-tiba lagi enak-enaknya begitu, bledek bunyi. Apa yang terjadi? Takut. Tapi pada saat kamu ketakutan itu, kamu dengar gemercik air, hujan. Ya,
Itu tanaman yang aku tanam yang tadinya mati pasti akan tumbuh. Ada rasa bahagia, tanamanku tumbuh. Allah mengajarkan kepada kita, hei, kamu jangan hidup dengan ketakutanmu tadi. Dengan geledek itu kamu ketakutan. Tapi hiduplah dengan rasa yang kamu rasakan waktu mendengar itu. Ada air hujan, sehingga kamu hidup dalam harapan. Tadi saya bilang, urip itu puruk. Hidup itu menyala. Dan apa yang menyala? Harapan. 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 Percaya kepada Allah. Percaya. Oleh karena itu, apabila kita hidup tidak dalam ketakutan, tidak dalam worry, tidak dalam, maka insya Allah kita akan selalu ceria, akan selalu berharapan. Dan kita didesain oleh Allah memang ya. Karena itu, nah, itu bagi kamu yang mau tadi beranalisa seperti tadi itu, yang artinya kamu pakai akal mengerti. Hidup ini mengerti. Jangan gagal paham. Seseorang diberi izin oleh Allah tahu. Dan karena dia merasa tahu, tapi kemudian dia bilang, tapi yang aku tahu sedikit nih. Maka aku, ya Allah, masih banyak yang aku tidak tahu itu. Ya Allah, lindungi aku dari yang tidak tahu itu. Tapi aku hidup mengerti ya. Orang itu mengerti di tanah dia. Tapi kalau dia bilang, masa aku nggak ngerti? Maka aku sebenarnya ngerti loh. Aku belum ngerti aja. Naik dia, terbang dia sedikit. Tapi sadar dia, oh, kalau aku mau ngerti sebenarnya aku bisa tanya nih sama suami atau saya buka Google gitu. Dia bisa balik lagi tuh Bang. Tapi kadang-kadang keterlaluan ya. Masa aku yang S7 ini nggak ngerti? Naik dia, terbang, makin jauh dia dari realita itu. Ngawang-ngawang ya. Makanya memalukan ya. Kalau aku sudah S7 tapi nggak ngerti. Aku tahu kok. Nah, sudah begitu dia naik, terbang, egonya terbang jauh dari tanah. Maka orang yang begitu disebut gagal paham. Dan orang yang paling menyebalkan di muka bumi ini adalah orang yang gagal paham. Tidak paham tapi merasa paham. Dan itu banyak sekarang di masyarakat. Susahnya masyarakat kita ini, yang ngomong itu yang tidak paham, yang paham nggak mau ngomong. Oke, jadi lanjutkan diri Anda itu ke dalam paham. Oke? Karena itu saya balik kepada eling tadi. Eling itu ada 7 nada. Sadar, aware. Apa? Yang pertama, kesadaran berpikir. Jadi apapun pakai berpikir itu. Yuk bangun, mikir, apa ya acara saya hari ini? Kita ada di sini sekarang karena apa yang kita pikirkan tadi atau tadi malam. Sehingga kita punya rencana untuk pergi ke sini pada jam sekian. Oke. Namun, kalau pikiran kita ini kacau ke sana kemari, kita harus punya kesadaran yang kedua yang amat penting. Namanya kesadaran silence, kesadaran diam, kesadaran hening. Bahasa Qur'annya itu tafakur. Apa ya? Apa yang penting? Itu
saya sebut di sini kesadaran hening. Hening, berhenti sebentar. Karena itu orang cerdas diajari untuk tidak mengeluarkan apapun. Ya, paling hebat itu, yang orang hebat itu 2 detik. Tapi kalau bisa 5 detik. 5 detik dari setiap kejadian, ya, you mau ngomong apa, tahan ke depan. Biarkan keheningan itu berlaku, sehingga nanti apa yang keluar itu sesudah melakukan analisa. Saya punya supir baik sekali dia, saya sayang sama dia. Bodohnya bukan baik. Jadi waktu saya marah, aduh, namanya UHA. Aduh UHA, saya tahan 5 detik. Aduh UHA, aku mau bilang kamu goblok sekali gitu ya. Tapi saya tahan. Aduh UHA, waktu saya lagi ngomong kayak gitu, dia bilang, iya Pak, saya goblok sekali. Kan runtuh gitu seluruh marah saya. Jadi, dan kesadaran yang ketiga namanya kesadaran sukses. Kita ini dicipta oleh Tuhan untuk menang. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Ini puasa, kutiba alaikumusiyam, ya. Aku wajibkan kamu puasa seperti dahulu sebelum. Kamu yang taat dan takakur, artinya ikuti aturannya sesuai yang penting. Nanti antum tak lamun, kamu ngerti kamu. Lalu terjadilah tashkurun, rasa syukur. Ya. Sesudah rasa syukur itu, orang yang bersyukur akan mudah menangkap yarsulu, petunjuk. Karena itu lalu akhirnya kamu akan itu Al-Baqarah, ya, 184 sampai 87. Jadi ujung-ujung dari semua yang di Allah sayang sama kita dilatih itu adalah supaya menang. Karena itu kita harus sadar bahwa kita dicipta to win, not to lose. Okay? Namun yang bisa merasakan itu adalah kesadaran jiwa. Itu adalah jiwa rohani kita, bukan fisik. Karena itu bangkitkan kesadaran rohani. Nah, orang yang sadar secara rohani itu selalu mencari wisdom, hikmah. Tadi di awal saya sudah bilang, kalau diizinkan Tuhan dapat, berarti Allah ridho, nikmati itu. Kalau tidak dapat, jangan marah, sabar. Karena itu pasti Allah punya rencana lain, atau dikasih yang lebih ini. Ya. Saya waktu pacaran dulu, wah, yang ini kayaknya nggak kurang pas. Ya, tapi hati ini rindu sama dia. Tapi fisiknya bukan yang saya idealkan. Tahu apa doa saya? Ya Allah, kalau memang dia jodohku, cantikkan dia buat aku. Karena nggak peduli saya kalau memang itu jodohku, kayak apapun dia mungkin tidak cantik buat orang lain, cantikkan buat aku. Itu yang terpenting. Gitu. Dan itu hikmah. Nah, kalau kita biasa mencari hikmah, maka hidup ini pengharapan. Seperti tadi, vision. Kita punya vision. Kita sadar akan apa yang kita mau. Kita berpengharapan. Tapi yang ketujuh ini, yang paling sulit, yaitu kesadaran berserah diri. Itulah Islam. Menjadi Islam adalah sadar bahwa segala sesuatu yang saya dapat itu semua dari Allah. Karena itu apapun yang kita kerjakan, kita seperti naik haji. Siapa yang sudah naik haji? Insya Allah nanti pada naik haji. Amin. Kalau kita naik haji sudah ikhram, apa yang kita teriakan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku kerjakan ini karena aku mendengar panggilanmu ya Tuhan. Saya berdiri sekarang di depan kalian karena saya mendengar panggilan Allah SWT.
Maka aku lakukan ini karena mendengar panggilan. Labbaik Allahumma labbaik syarika laka. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Semua yang saya rasa syukur, terima kasih, dapat kehormatan, la syarika laka. Itu semua. Karena itu, saudaraku, kalau kita bekerja apapun yang kita kerjakan, ya, karena panggilan Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu, ya, kita akan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Aku lakukan itu atas namamu. Aku yakin aku lakukan bersama kamu karena engkau bersemayam dalam hati dan diriku. Ya, kita ini sekarang sedang saling melihat Tuhan. Kalau aku melihat kamu memandang subhanallah cantiknya, yang kepikir, oke, sebab ya engkau menciptakan makhluk indah. Melihat Allah. Anda melihat saya juga melihat. Ya. Jadi bila kita lakukan hidup itu seperti itu, indah sekali, ya indah sekali. Dan puasa ini adalah melatih kita, musuh kita yang paling besar untuk berserah diri, yaitu siapa? Ego kita. Karena itu Pak Arto bilang, mikul dhuwur mendem jero. Ego itu, ya, itu harus, kalau saya harus memikul tanggung jawab, itu saya tak seperti. Tapi kalau itu memang harus saya tanam, harus saya buang jauh-jauh, saya tanam agar saya hidup tadi dalam hidupnya. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya. Salahkan jam karena sudah mau jam 1. Kita ketemu lagi kapan saja, Suwani, anytime. Ya, terima kasih untuk mendengarkan. Terima kasih untuk menjalani hidup yang indah hari ini, ya. Dan sungguh ya, I love you all. Alhamdulillah. That feelings, ya. Kalau Anda rasakan itu, saya nggak kenal Anda satu persatu, but for sure saya sayang sekali sama Anda. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh di kopi juga ya? Ini boleh. Iya. Terima kasih Bapak. Boleh ada sesi tanya barangkali Bapak? Oke. Karena ada yang tarik-tarik nafas mau nanya ya. Boleh. Silakan, barangkali ada yang mau disampaikan. Siapa yang menetapkan jam 1? Saya Pak, yang ngomong di depan. Oke. Yes, please. Ada? Dari Ahmad atau Ikhwan, silakan. Pak Wali jangan dipandangin aja, nanya boleh. Ada? Nah, boleh, silakan. Ya, beneran kali. Mungkin kita bertanya untuk bisa menjadi orang yang sabar, karena kan apalagi kondisi sekarang ini begitu banyak yang bisa membuat kita gampang emosi gitu Bapak. Di usia Bapak yang sudah sangat luar biasa, itu kan pasti banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Terima kasih. Bangun kesadaran ini. Urutannya begini. Jadi pertama, use your mind. Use your mind. And the mind should be over matter. Matter, urusan apa saja, badan, ini, lapar, all are mental. Your mind should be over matter. Why? Because if you don't mind, it doesn't matter. Bahasa Inggris. If you don't mind, it doesn't matter. Whatever it is, if you don't mind, it doesn't matter. Jadi berpikir itu harus mengatakan I don't mind. Saya ditipu, I don't mind. Dia lebih pintar dari aku, ya sudah. That's my risk. Oh, dia tidak datang, I don't mind. I can handle other things.
So, berpikir itu adalah karena itu salah satu kemampuan terbesar dari kita adalah memberi maaf. Nanti pada kesempatan lain ada 20 poin hasil dari research Harvard apa yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk menjadi tadi mind over matter. Tapi itu hanya bisa apabila Anda mencari keheningan. Dan saudari kita yang Buddha itu biasa nabuh sesuatu, ting, ting, untuk kemudian menenangkan. Salat kita, berhenti kamu lagi hirup pikuk apa, berhenti. Waktunya salat. Nah, salat itu adalah memberikan keheningan. Bukannya mikir, aduh, buka, sholat dulu, gitu ya. Kalau saya usul enggak lah, buka dulu deh. Lebih baik waktu buka makan itu ingat kalau sholat, ketimbang waktu sholat, aduh itu bukanya satenya udah. Jadi sholatnya sukses, kita dicipta untuk menjadi pemenang. Karena itu jangan ada stres, jangan ada merasa kalah. When you are feeling that gini, aku dari kecil kayak apapun, itu saya selalu merasa saya memang sukses. Disambut sama bapak saya, ya, karena sesuatu betul. Nangis saya. Tadinya otak ini bilang aku nggak salah sebenarnya, si bapak ini, tapi enggak. Ya sudah, kalau sudah disambut berarti tidak akan disambut lagi nanti kan? I've done it. Tapi apa? Saya sebenarnya lagi tertawa itu, lihat kelakuan semut di bawah. Jadi saya nangis, bapak saya nyabet, ya. Tapi saya sebenarnya tertawa karena saya melihat kelakuan semut, begitu ya. Terus saya diliputi, whatever it is, I am aware. Lalu bapak saya kan nyesel, oh, ya sudah sini, dibeliin lah ya. Jadi, you see, and in all my life, saya menjadi seperti sekarang ini. Paling tua di Adaro ini. Because I am always feel like that. Dan itu adalah jabaran rohani. Karena itu mencari selalu hikmah. Karena itu I'm looking forward. Saya mengakhirkan sahur. Selama Tuhan belum imsakkan saya, aduh. Istri saya suka bilang, kamu bilang pensiun bohong, berangkat lebih pagi, pulang lebih malam. I'm very busy. Ya, tapi itu bahagia sekali. Tapi tadi saya berserah. Saya siap dipanggil Allah kapan aja, di mana. Nah, kalau ada. Jadi nggak ada alasan untuk bilang. Saya kan ini, teman-teman kok begitu, saya aja. No, it is in your mind. Everything is. Latih. Ya, yang punya Adaro ini, kalau tahu riwayatnya, bagaimana kalau kebanting-banting, gitu ya, bukan main. Tapi bangkit, senyum, mulai lagi. Saya senang punya bos kayak Pak Teddy. Udah mas, ikhlasin. Mulai lagi aja. Ya, Suani. Ya, kamu ingat kan? Kayak apa kita susahnya itu? Suani tuh bantuin saya ngurusin kredit kecil. Wah, tapi alhamdulillah. Ya. Jadi kesadaran ini latihlah terus. Bismillah. Tapi jangan lupa ya, lakukan itu atas namanya bersama dia. Apapun kita lakukan atas nama dia bersama dia. Setuju? Setuju Bapak. Oke, sudah dong, jam 1. Iya, makasih Bapak. Kita kasih plus buat Bapak. Sekali lagi makasih Bapak. Akhirnya kita hari Senin Bapak. Senin ketemu Senin di Putra. Oke. Akhirnya kita buka puasa bersama. Kalau kalian mau kayak gini lagi kapan?
You just panggil aja saya. Siapa? Ya. Jadi nggak usah sekali. Ya. Kapan pengajian lagi? Kita sih setiap bulan ada Papa. Nah ini Oh, yang selama. kayaknya sih setiap hari Papa. Setiap hari? Sampai Kamis. Oke. Kapan lagi kalau memang kamu perlu panggil aja. Ya, nanti saya. Oke. Tapi saya punya boleh bilang, oh sorry suami. Itu hak prerogatif. Oke. Terima kasih Papa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.